Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita akan pelajari diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mulai. Ya, pada kemarin kita sudah membahas tentang sejarah, khususnya sejarah yang Islam di Abbasiyah ya, terakhir. Ya, pada kelas 9 ini kita akan membahas proses masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa atau kalian dapat menjelaskan tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, terus metode dakwah apa yang dipakai. Nah, selengkapnya saya akan menuliskan peta konsep ya. Proses masuknya Islam di Nusantara. Ini peta konsepnya. Dan nanti yang dibahas ada pertama kondisi Nusantara sebelum Islam. Kemudian dua, teori masuknya Islam. Yang terakhir ada dakwah, cara dakwahnya. Ya, kita akan membahas tiga sub ini. Kemudian saya punya PPT, silahkan dibuka. Ini metode saya menggunakan discovery learning, scientific discovery konvensional. Jadi sampai nanti silahkan saya kasih link, silahkan dipelajari materinya, dibuka, dipelajari, dan nanti silahkan saya tunjuk untuk mempresentasikan apa yang kalian dapat dari materi itu, gimana pemahaman kalian ya. Saya kirim ya, silahkan dibuka Google Classroom. Nah, itu pelajari ya. Langsung saja silahkan. Ini pertama saya jelaskan dulu aja proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, kondisi Nusantara sebelum Islam. Kondisi Nusantara sebelum Islam itu ya, modelnya kerajaan dulu, kerajaan. Kemudian agamanya masih agama Buddha, Hindu dan Buddha, maksudnya itu Hindu, Buddha. Ini agama sebelum Islam datang ke Indonesia. Kondisinya, politiknya sebelum Islam datang ke Nusantara sendiri, kondisi di Nusantara itu sudah maju peradabannya, sudah maju karena sudah bisa membentuk kerajaan, sudah ada sistem politik, agama sudah ada, negaranya juga makmur, semuanya tersedia ya. Ya, untuk selanjutnya silahkan Mas Munib untuk menjelaskan teori masuknya Islam ke Nusantara. Maju. Ya, maju. Buku boleh Pak? Ya, silahkan, nggak masalah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori masuknya Islam
Bapak Guru yang telah membimbing di Google Classroom. Itu ada 4 teori. Yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina. Nah, maksudnya daripada teori-teori ini semua dilihat dari masuknya ke Indonesia ini pada abad ke-7 dan sampai abad ke-13. Iya. Iya, silakan. Berarti tadi satu apa? Ada teori Arab. Mekah atau Arab. Kemudian teori Gujarat atau India. Kemudian Persia. Terakhir teori Cina. Ya, ada 4 teori masuknya Islam pada abad 7 dan 13. Ya, selanjutnya untuk cara dakwah silahkan Mas Sadili untuk maju. Ya, jelaskan. Oh ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara dakwah Islam di Nusantara yang telah diberikan materi di PPT tadi. Yang pertama, cara dakwah yang ada di Nusantara yakni dengan cara yang pertama yakni perdagangan. Jadi saudagar dari Gujarat, India yang kita ketahui sebagai orang yang membawa agama Islam ke Indonesia ini selain sebagai pedagang juga menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan. Jadi bukan hanya mencari penghasilan dengan berdagang, namun juga sembari berdakwah mengislamkan masyarakat di Indonesia. Kemudian cara dakwah yang kedua di sini melalui perkawinan. Nah, selain perdagangan tadi, jalur Islam di Indonesia, cara dakwahnya salah satunya yakni perkawinan. Jadi saudagar dari Arab ini selain berdagang, kemudian juga mempersunting wanita di Indonesia, terutamanya yang bangsawan. Soalnya bangsawan ini adalah pelanggan utama dari yang berjalan di Indonesia. Jadi mereka kemudian memberi keturunan dan terjadilah Islamisasi seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni pendidikan. Nah, yang pendidikan ini cara dakwahnya yaitu mereka selain berdagang dan Islamisasi dengan menikah tadi, mereka juga memberikan pendidikan, yakni memberikan lembaga sekolah, kemudian memberikan pengajaran kepada penduduk setempat, dan akhirnya mereka juga bisa mengislamkan masyarakat Indonesia lewat jalur pendidikan dengan memberikan lembaga pendidikan. Oke, yang selanjutnya yakni dengan hubungan sosial. Nah, saudagar dari Arab ini selain sebagai pedagang, kemudian ahli dalam pendidikan, juga dalam hubungan sosialnya ini baik. Jadi mereka itu tahu cara berhubungan sosial, dan orang Indonesia itu senang sekali dengan dimudahkan, kemudian diberi sapaan yang baik dengan perkataan yang halus. Nah, mereka ini menggunakan cara-cara itu. Jadi pendekatan dengan cara yang halus, memberikan pendidikan, kemudian menyampaikan ajaran-ajaran mereka dengan perkataan yang halus dan dakwah yang halus. Jadi hubungan sosial ini masuk dari dakwah yang halus. Jadinya masyarakat Indonesia menjadi
Nah, jalur kesenian ini dari Jawa yang kita kenal dengan Sunan Kalijaga, beliau adalah salah satu pendakwah yang menggunakan kesenian. Salah satunya yakni apa? Wayang. Dari beliau menggunakan wayang ini dapat menarik minat masyarakat yang notabene masyarakat Jawa dulu suka dengan kesenian. Dengan cara beliau mengadakan kesenian wayang dengan penontonnya dihadirkan di majelis beliau, dengan sedikit demi sedikit beliau memasukkan ajaran beliau melalui kesenian wayang. Demikian jelas kesimpulan dari masyarakat. Terima kasih. Iya. Dikeplos untuk Mas Adeli. Ya, itu tadi adalah materi yang sudah kalian pelajari. Jadi saya akan menyimpulkan. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Belum ada? Ya, saya jelaskan dari awal lagi. Proses masuknya Islam di Nusantara. Nah, pertama kondisi Nusantara sebelum Islam adalah, yang pertama kondisi sosialnya adalah sudah punya peradaban sendiri, kemudian sudah punya kerajaan, terus agama, ada agama Hindu dan Buddha, negaranya sudah makmur, kaya. Karena apa? Karena sumber daya alam di Nusantara sendiri itu adalah insya Allah yang lengkap, ada buah-buahan lengkap, air ada, ya kalau diibaratkan itu seperti surganya dunia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk teori masuknya Islam itu pada abad ke-7 dan abad ke-13. Ini terdapat banyak sekali teori. Ada 4 teori ya paling enggak. Ini ada teori Mekah atau teori Arab, teori Gujarat India, teori Mesir dan teori Cina. Ada itu. Kemudian untuk cara dakwah para ulama atau mubalik sendiri itu menggunakan yang pertama perdagangan. Jadi para mubalik itu berdagang, berlayar ke Indonesia atau Nusantara untuk berdagang. Nah, di perdagang ini tidak hanya berdagang tetapi juga menyampaikan dakwahnya. Kemudian ada yang sebagian itu ada yang menikah dengan pribumi. Nah, dari pribumi itu kemudian lama-kelamaan ada pendidikan, ya berkembang sedikit-sedikit. Nah, karena dari mubalik tadi punya akhlak yang baik, hubungan sosial yang baik, ini ya termasuk hubungan sosial juga itu baik. Karena Islam sendiri itu mengajarkan tentang akhlak. Nabi Muhammad sendiri itu juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ya sudah tentulah kalau hubungan sosial itu harus baik. Nah, makanya ada juga. Kemudian yang terakhir melalui kesenian. Nah, pada zaman dulu sebelum Islam datang itu masyarakat Nusantara sudah berperadaban maju, sudah bisa cerita-cerita dari kerajaan-kerajaan yang dahulu, ada Ramayana dan lain-lain itu kan, ada kalau orang Jawa itu nyebutnya gending, ya, seperti nyanyi, cuma itu dengan bahasa Jawa, gending-gending gitu. Nah, kemudian oleh ulama atau para wali itu dirubah melalui kesenian. Ada gamelan dari Sunan Bonang, kemudian ada wayang disempurnakan lagi oleh wayang. Jadi dipadukan gamelan, wayang dipadukan menjadi sebuah pertunjukan kesenian dan juga dakwah kesenian yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, itu tadi materi yang telah kita pelajari. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Ya. Yang selanjutnya silahkan saya beri tugas. Dibuka bukunya ya. Catat dengan baik. Saya tidak akan mengulanginya. Ya. Resum materi pada hari ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ya. Itu. Saya absen dulu. Pertama Muhammad Said kemudian Tadri hadir Pak. Kemudian Mas Muni hadir Pak.
Ya, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.